Nyeri Chen Qingyun telah menguasai ilmu Fa. Penuh dengan jasa. Mohon leluhur turun, Kaisar pertama, mencapai takdir kekaisaran. Ini tidak baik. Bencana guntur, bencana guntur, bencana guntur. Itu petir. Cepat. Bencana petir biasa. Tak bisa menghentikan. Guntur. Bencana guntur. Hari Chen Qingyun memasuki bumi. Kaisar Feng Qingyun memimpin ilmu bela diri kerajaan naga. Ilmu bela diri naga. Murid harus memegang teguh hati Tao. Tidak mengecewakan harapan leluhur. Selamat kepada Kaisar mencapai langit. Alangkah hebatnya Kaisar Agung Qingyun menyaksikan gerakan ini. Hei! Kak! Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, adik junior. Kalau suka, boleh sentuh lagi. Jangan ah. Chen Qingyun, kamu berani ya? Kakak senior ketiga, lama tidak bertemu. Kamu jadi cantik lagi. Anak nakal, matamu cuma lihat adik junior ketiga. Aku kan kakak senior keduamu. Nggak cantik. Demai. Tapi, ketiga kakak senior. Kenapa kalian semua datang hari ini? Kamu sudah menembus alam bumi. Saatnya menikahi adik junior ketiga. Hei, kasihan saja adik junior ketiga kita, kecantikan nasional dan wangi alami. Bunga di atas kotoran sapi. Kakak senior ketiga. Awalnya, kamu bilang asal aku mencapai alam bumi. Kamu akan menikahiku. Kamu masih mau tanggung jawab? Ya, tentu. Kalau begitu kita lakukan hari ini. Kakak senior ketiga, kakak senior ketiga. Guru, bagaimana kabarnya? Kultivasinya jadi kacau, ledakan gas hitam. Hanya kekuatan ilahi dari benda suci Giok Pisces untuk menghalau gas hitam. Tapi, Jangan dijual sekarang, Guru. jika kau ingin mendapatkan Giok itu, kontraknya harus diselesaikan. Menikahi Lian Ran, putri sulung keluarga Li di Jiangcheng. Menikah? Tapi aku sudah bersumpah. Selain samsat ketiga, aku tidak akan menikah. Tergantung pilihanmu. Jika tidak segera diobati, mayatnya akan mati dalam setengah bulan. Aku kasih kesempatan terakhir. Casey Jimit Ketenterman ITU. Kalau nggak kasih, ku bunuh kau. Enggak, ini pemberian ibuku. Bangsat, nggak mau ya? Berhenti. Banyak sekali kalian hebatnya cuma bisa ngerjain dia. Wah, ada yang berani nih. Jangan paksa aku bertindak, aku bisa sihir. See her? Gue yang duluan ngerjain lo. Kukira hebat, ternyata cuma gitu.
Ayo, kencingin dia buat gue. Bodoh, anjing liar cocok banget. Jimatku pecah, jadi aku nggak bisa pulang. Nggak apa-apa, mulai sekarang kita satu keluarga. Samsat. Kali ini, biar aku yang melindungimu. Kamu harus menikahi orang yang tidak kamu cintai, untuk menyelamatkan orang yang kamu cintai. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan berisik. Beraninya kau. Berani-beraninya menculikku. Kau tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu siapa kau. Li Yanran. Mana kehemo? Itu dia, itu Li Yanran. Kau tahu tidak, kau sangat diminati? Ikut aku. Tolong. Beraninya kau memprovokasiku. Aku banekau. Siapa itu? Apa gunanya kemampuan memukul wanita? Sayal, ada urusan apa? Ah. Seperti semut menggoyang pohon, menganggap remeh kemampuan sendiri. Ah, pantas saja kau berani ikut campur urusan sendiri. Jadi kau memang punya dua ketukan, hewan sepertimu. 10.000 tidak cukup bagiku untuk memukulnya. Baik sekali kau menangguh. Panggil seseorang. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tak ada mood bermain denganmu hari ini, dan kemudian mencari mati. Resiko ditanggung sendiri. Nona Li, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Hak apa yang kau miliki untuk bicara padaku, orang kampungan? Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Siapa tahu ini sandiwara yang kau sutradarai dan perankan. Kau pinter. Aku tahu aku kampungan. Hanya ingin dengan cara ini mendekati, menyutradarai dan memerankan sendiri. Jika bukan karena pertunangan King Yun Holy Landku dengan keluarga Li Mu, aku adalah tunanganmu lagi. Aku tak peduli perempuan cerewet sepertimu. APA. Datang lagi si palsu. Acara pemilihan menantu keluarga Li sudah dekat. Entah sudah berapa banyak penipu sepertimu. Mau cari jalan pintas pakai kontrak pernikahan palsu ini. Palsu? Kenapa kau bilang aku palsu? Apa itu tanah suci King Yun? Kau yang bau asam. Orang yang pakai baju murahan bisa jadi konyol? Keluarga Li yang terhormat, ternyata isinya orang jahat yang menilai orang dari penampilan seperti kau. Kalau bukan karena kontrak ini, aku malas datang ke tempat sampah seperti punyamu. Sampah. Sepasang sepatu saja bisa nutup gajimu bertahun-tahun. Kau bilang tempat kami sampah? Ini baru namanya merendahkan orang. Ini kau. Sepertinya aku bisa sampai hari ini, berkat jimat Giok Pisces. Keluarga Li kami mulai sombong, ya? Anak muda tidak bisa lagi membuat onar di seluruh Jiangjeng. Siapa yang tidak tahu, suami Yanranku akan menjadi yang tertinggi. Hati-hati dengan tubuh tuamu, aku bisa lihat dengan jelas sekilas. Omong kosong, kontrak pernikahan ini, jelas tertulis hitam di atas putih. Tidak bisa kau lihat sendiri? Sekarang giliranmu. Kau tahu APA yang baru kau robek? Tahu, kertas sampah. Yang kau robek tadi, adalah keberuntungan keluargamu, keluarga Li. Sepotong kertas sampah bisa mengendalikan keberuntungan keluarga Li kami. Kau pikir aku anak umur 3 tahun? King Yun sekarang adalah Kaisar King Yun. Berani mengatur keberuntungan sebuah negara. Ini keluargamu, keluarga Li, yang ingkar janji duluan. Jangan salahkan aku mengambil kembali keberuntunganku. Sebagai peringatan.
Peter Lawyuan. Kau pikir trik kecil ini bisa menakutiku? Mimpi apa ini? Takdir tak bisa dilanggar. Pelanggarnya akan menanggung akibatnya sendiri. Terserah kau bilang apa. Bagaimanapun, Li Yanran tidak akan mengakui pernikahan ini. Kalau kau tidak mengakuinya, pasti ada yang mau. Aku pasti akan datang ke pesta seleksi menantu keluarga Li. Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Li MU. Mari kita lihat, apakah dia berani menantang tanah suci Qingyun. Sampa, jangan berani-berani. Tuan sedang dalam masalah. Industri keluarga Li kami diserang oleh konsorsium Tak Daikino. Sudah rugi lebih dari 10 miliar. Apa? Bagaimana mungkin? Apa keluarga Li kami menyinggung seseorang? Sial, dia benar-benar tepat. Yanran, kenapa kau tidak mengundang kembali ahli itu? Tidak, Nek. Mungkin ini cuma kebetulan. Benar-benar panggil dia kembali. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Baik. Meskipun kau adalah murid Tanah Suci Qingyun, Giok Pisces hanya bisa menjadi milik Kak Xiao. Aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Prajurit kecil, kau sudah bangun. Kau membuat kami hampir mati ketakutan. Ayo. Pelan-pelan. Kakak senior. Kakak senior kedua. Bagaimana dengan adik junior kita? Jangan bicarakan dia. Ada apa dengan adik itu? Tak kuzangka. Adik junior itu benar-benar orang yang tak punya hati dan tak tahu balas budi. Kemarin, dia bilang dia suka padamu. Hari ini, dia pergi ke gunung untuk menikah. Apa? Bagaimana mungkin? Aku akan mencarinya. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di pesta pemilihan menantu keluarga Li saya. Saya yakin semua orang tahu bahwa keluarga Li saya memiliki ramalan. Calon menantu di masa depan akan menjadi makhluk tertinggi di Tiongkok. Semua orang bergantung pada kemampuan masing-masing. Mari kita bermadi. Oke. Ayah, aku tidak ingin menikah. Kurang ajar. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Xiao Yan si anak sapi itu. Demi sebuah metode latihan, keluarga Li saya dihancurkan. Kau masih ingin menikah dengannya? Kakak Xiao Yan punya ambisinya sendiri. Koko. Kau sudah mabuk dibuatnya. Baiklah, kepala keluarga Li, hentikan omong kosong. Mari kita mulai. Keluarga Fang saya telah menyiapkan hadiah yang melimpah. Keluarga Fang yang tak berarti. Berani-beraninya kau merebut dari keluarga Liu saya? Ucapan selamat dari keluargamu sudah saya buang ke lubang tinja. Liu Yang, kau terlalu semena-mena. Aku memang semena-mena. Aku ingin lihat siapa di Jiangcheng ini yang berani merebut urusanku, Liu Yang. Kau. Pertenangan antara Qingyun Holy Land dan keluarga Li. Kau akui atau tidak? Perjanjian pertenangan antara Qingyun Holy Land dan keluarga Li. Kamu mengakuinya atau tidak? Qingyun Holy Land apa? Tuan muda adalah master abadi dari Qingyun Holy Land. Dasar pembohong. Berani-beraninya kamu datang. Yohong. Kamu bilang dia pembohong. Ada buktinya enggak? Tentu saja ada. Kontrak pernikahannya sudah kusobek. Kalau itu benar surat pernikahan dari Qingyun Holy Land, masa bisa kusobek? Dia cuma pura-pura buat nipu pernikahan. Baiklah kalau begitu. Anak muda, kamu tahu enggak, meniru-niru murid Holy Land itu dosa besar. Hukumannya mati. Untukmu, pakai cara licik begini buat menikahi keluarga Yanran kami. Pergi sana. Gimana kalau aku bilang gak mau? Kipala. Keluarga Li. Urusin sampah ini. Aku, Liu yang urus. Kamu tahu nggak, akhirnya seperti apa kalau ganggu bicaranya yang master ini? Kamu ngomong sama aku? Oak. Kamu yakin aku orang yang bisa kamu ganggu? Haha, masih pura-pura. Masih pura-pura. Beneran ngira diri sendiri malaikat dari Qingyun Holy Land.
Murid-murid Qingyun Holy Land ini. Mana ada yang gak terkenal? Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian. Permaisuri Top Dragon Kingdom Inam 2. Tapi namamu siapa? Chen Qingyan Tai. Siapa yang kino? Tuan Lu benar. Dia palsu. Dewa palsu ada di depan mata. Mata kamu buta, nggak bisa lihat? Kamu udah ketahuan bohong. Pergi sana. Gimana? Mau aku suruh orang patahin tangan kakimu terus lempar keluar? Ini dia? Sudah kuperiksa. Keluarga Li ini katanya punya ramalan Ali. Siapa yang bisa menikahi putri keluarga Li sebagai istri, bisa jadi yang tertinggi. Jadi banyak banget yang ngejar sekaligus. Chen Qingyun, si pria tak berperasaan ini. Untungnya adik junior dan dia teman masa kecil. Sekarang demi ramalan palsu. Tinggalkan adik junior sendirian. Dua kakak senior. Tunggu aku di luar. Aku rasa perlu ngobrol baik-baik sama adik ini. Hey, kamu pergi, kami tunggu di sini. Keluarga Li kalian tidak punya semangat kontrak. Dan berani-beraninya mengacaukan urusanku. Kau tahu tidak siapa orang besar yang kau ganggu ini? Sombong sekali kau di sini. Bukan orang terkenal di Jiangcheng. Kami yang menguasai Jiangcheng. Seperti kau ini. Berani-beraninya kau menyebutnya pesuruh di depan kami. Benar, usir orang gila ini. Menyamar sebagai murid tanah suci Qingyun, itu adalah kejahatan berat. Kalau ketahuan, jangan memperlambat kami, benar? Pukul dia keluar, usir dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Tidak tahu diri. Kalau kalian tidak mau kena imbas amarahku, lebih baik kalian diam saja. Kata-kata apa lagi? Liu Shao kami adalah pedagang kaya nomor 1 di sungai. Ngapain kau bicara omong kosong di sini? Liu Shao, pukul saja dia keluar. Dia berani merebut wanita darimu. Bagus kalau orang gila ini membuat keributan lebih besar. Aku tidak perlu berbuat apa-apa untuk memancing kemarahan publik. Hei, ini pertama kalinya aku diancam di usia segini. Bocah, bagaimana caramu mau mati? Berani-beraninya kau memukulku? Sialan, pukul aku. Aku bina kau. Semparngit, teriak, berkelahi, bunuh. Tendangan ini akan memberimu pelajaran. Bagaimana dengan satpamnya? Satpam main jadi mumi? Bunuh dia. Berkelahi sampai mati. Aku yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya. Cat. Dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu siapa? Berani-beraninya kau menyusup ke pesta keluarga Li. Berani-beraninya kau memukulku? Keluarga dari Jiangcheng saja. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan Tuan Luo? Aku kenal semua selebriti di Jiangcheng. Aku belum pernah dengar ada yang bermarga Luo. Tunggu sebentar. Ada APA, Tuan Lu? Berani bertanya, apakah ini ketua grup Luoshen, Tuan Luoshen? Kau mengenalku? Temula Luoshen. Temula Tuan Luoshen. Apa? Ini Luoshen. Luoshen adalah konglomerat terbesar di kerajaan Nagaku. Lebih dari itu. Konon katanya Luoshen ini masih murid dari tanah suci Qingyun. Apakah itu seorang guru abadi dengan status transenden? Ayahku, Liu Gang, adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku pernah melihat dari kejauhan bersama ayah di kamar dagang ibu kota kekaisaran. Wajah Tuan Luoshen. Liu Gang, aku ada sedikit ingatan. Aku tidak tahu mengapa Tuan Luoshen datang ke Jiangcheng. Kalau aku tidak datang,
Adik kecilku dari Luoshen. Bisa dianggap pembohong oleh kalian, dan dibunuh. Apa? Kalau aku tidak datang, adik junior kecil ini, akan kalian usir dan cap sebagai penipu? Temui Tuan Luoshen. Apa? Maksudmu, Chen Qingyun ini adalah adik juniormu? Masa sih? Dia itu kodok, pantas saja. Oh, tidak. Tuan Luoshen adalah murid tanah Susi Qingyun. Kalau begitu, adik Kessel Chen Qingyun ini pasti. Sial. Kamu bawa orang hebat macam apa, merampas perempuan? Memangnya kalau kamu murid tanah suci? Kakak Xiaoku adalah dewa perang yang paling di atas segalanya. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak. Identitas Chen Qingyun ini pasti luar biasa. Kalau tidak, kenapa Tuan Luo datang karena dia? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Mungkin Luoshen ini aktor yang dia sewa. Berani meragukan Tuan Luo kami. Kamu cari mati. Tuan Luo, aku tidak meragukanmu. Kalau saja aku tahu, adik juniormu juga akan datang ke sini hari ini, maka berikan aku 8 nyali Liu Yang. Aku pasti tidak akan berani datang. Hah? Maksudmu, menyalahkan adik juniorku? Diam. Tuan Luoshen, Anda murah hati. Mohon maafkan aku. Kakak senior. Jangan ikut campur urusanku ya. Adik junior, kita teman masa kecil. Persaudaraan. Kapan kita pernah berpisah? Ini hal yang rumit. Pokoknya kamu pulang dulu ya. Aku tidak mau pulang. Kalau mau pulang, kita berdua pulang bersama. Kakak, pergilah padaku. Aku pasti punya alasan sendiri melakukan ini. Aku tidak mau dengar alasan ini. Adik junior. Mau kita pulang? Maaf, Kak. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Aku mengerti. Hanya untuk menikahinya. Karena hanya dia yang bisa kumaui. Ada apa? Dia malah menolak Luoshen. Kamu nggak ngerti? Jelas-jelas Chen Qingyun ini mau menikahi Lian Ran. Jadi yang tertinggi. Tapi yang ditolaknya adalah Luoshen. Agak kurang ajar. Hila, siapa yang mau nikah sama kamu? Kenapa? Jangan-jangan kamu memang karena ramalan kosong itu? Kalau begitu, persekutuan kita selama ini, semuanya palsu? Ya. Adik seperguruan. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu adik seperguruan. Kakak, ayo kita pergi. Chen Qingyun. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Sebuah nama kosong dan tertinggi. Sangat penting bagimu? Benar. Menjadi yang tertinggi. Sangat berarti bagiku. Jadi aku harus menikahinya. Tidak ada alasan. Baik. Aku mengerti. Aku, Luoshen, yang terlalu murahan. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini, Aku. denganmu, Chen Qingyun. Putu Ubengang. Yuknya pecah. Aku nggak bisa pulang. Nggak apa-apa. Mulai sekarang kita satu keluarga. Luoshen akan putus denganmu, Chen Qingyun. Kakak, untuk menyelamatkan nyawamu. Tidak masalah jika aku dihina oleh ribuan orang. Chen Qingyun, kamu hila tahu bodoh? Kenapa kamu harus menikahiku? Karena kamu, aku punya ikatan pertunangan. Aku harus menepati ikatan pertunangan denganmu. Menurutku kamu egois. Kamu ingin jadi yang paling hebat. Apa bedanya kamu dengan pria-pria itu? Yan Ran, kenapa kamu bicara seperti itu?
Chen Xiaoyu adalah master abadi dari Qingyun Holy Land. Lalu murid-murid Qingyun Holy Land, kenapa bisa dibandingkan dengan kakak Xiaoku? Diam, dan lupakan dia. Chen Xiaoyu, jangan khawatir. Perjanjian pernikahan antara Qingyun Holy Land dan keluarga Li kami akan aku dukung sepenuhnya. Tanpa basa-basi lagi, aku usulkan adakan pesta pertunangan setelah 3 hari. Ayah? Baik. Dalam 3 hari, aku akan bawa hadiah ucapan selamat untuk menikahi Nona Li. Shen Xiao Punyakara. Ayah, aku tidak mau. Bangsa. Kalau bukan karena Tuan Luo yang membocorkan berita hari ini, berapa lama lagi kamu mau berbohong padaku? Bodoh. Sempa. Kamu mau menikahiku? Kamu tidak pantas. Hatiku hanya untuk kakak Xiao. Halo adik, kenapa kamu melakukan ini pada adik ketiga? Ada apa, kakak kedua? Ada APA, kakak ketigamu pergi minum sendirian. APA. Kalau dia ada apa-apa, aku akan mengulitimu. Hei wanita cantik, kenapa minum sendirian? Pergy. Yo hahaha, kamu emosian. Aku sarankan kamu cari tahu dulu siapa yang mau kamu ganggu sebelum buat masalah. Bisakah kamu menanggung risikonya? Gurauan di kota sungai, aku Long Hutang, orang yang tak tersentuh. Kalau kamu nurut, aku masih bisa bikin kamu tenang. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Ah, Sudah kukatakan. Jangan ganggu aku. tidak tahu malu. Apa sih yang masih kamu lakukan? Bunuh dia untukku. Akulah yang berani menyentuh kakak seniorku. Aku lihat siapa yang berani sentuh kakak seperguruanku. Dari mana kau dapat ini? Dasar anak kecil, apa katamu? Ku bilang kau berani menyentuhku. Gimana kau? Kau ngapain di sini? Kau pikir aku nggak bisa nanganin beberapa bajingan kecil? Aku datang karena khawatir padamu. Siapa yang suruh kau peduli sama kesehatanmu? Kak? Hei, kau sangat sombong. Masih pacaran di saat seperti ini. Sepertinya dia benar-benar gak anggap serius balai nagaku. Balai naga dan harimau. Nggak pernah dengar. Balai naga dan harimau aja nggak tahu. Gak heran kalau seenaknya. Aku kasih tahu. Tuan naga dan tuan harimau dari balai naga dan harimau. Jangan bilang 100.000 anak buah. Mereka adalah murid dan guru bintang 3. Jenderal perempuan Liu Tiantian. Dia adalah penguasa bawah tanah Jiangcheng yang pantas. Kok terdengar familiar ya? Naga Peter Harimau Peter, mereka berdua, berlutut di depan kakak tertua, dan minta terma mereka. Yang nangis itu menyedihkan. Omong kosong, gak nyambung. Berani-beraninya kau panggil nama Tuan Harimau? Kurasa kau cari mati. Bunuh dia untukku. Sudah kubilang. Aku nggak butuh kamu. Sudah kubilang aku tidak butuh kamu. Pantas saja dia begitu sombong. Masih punya sedikit keahlian? Aku hampir saja melupakanmu. Kakak. Gas hitam sudah menyebar. Kamu tidak bisa lanjutkan lagi. Jangan khawatir. Kakak. Pergi selamatkan si harimau. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Tuan Harimau akan segera tiba. Kalian tidak boleh pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku pergi. Siapa yang mulutnya besar sekali? Tuan Harimau, itu mereka berdua. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Kamu Thunder Tiger, Diam. Anak ini masih berani menyebut nama Tuan Harimau? Cari mati? Thunder Tiger.
Aku ingat kamu punya seorang saudara laki-laki. Dulu 10 tahun lalu disebut Thunder Dragon. Sapasang anak Kemberyang Kempeng Camping tiba di tanah Susi Qingyan. Aku berlutut di gerbang gunung, selama 3 hari 3 malam meski salju turun deras. Aku hanya meminta kakak senior Liu Qianqian, memberi mereka kesempatan untuk mempelajari kekuatan supranatural. Salah satunya adalah kamu kan, Thunder Tiger? Kamu adalah... Kau. Ingat, Minger. Aku ingat ukuran nenekmu. Kau pikir cuma cerita yang semua orang tahu. Buat aku takut. Tiger Lord sudah di kota sungai bertahun-tahun. Tidak takut. Kalau begitu, maka hari ini akan kuperkenalkan diriku lagi padamu. Hahaha. Hei, anak muda. Masih mau melawanku? Sudah tahu aku jatuh dari kasih sayang Liu Qianqian, Jenderal Bintang 3 perempuan. Kenapa tidak langsung berlutut minta ampun? Bagaimana kalau Liu Qianqian adalah kakak seniorku? Hahaha. Anak ini gila ya? Gila atau tidak? Kau akan tahu saat dia datang. Sekarang, kakak senior, kau benar-benar mendidik murid yang baik. Ada apa lagi? Sang jenderal akan datang. Bersihkan gerbang. Kumpulkan pasukan SS. Berangkat ke KTV Streamer Jiangcheng. Ya. Kau hanya punya 5 menit. Sekarang lepaskan aku. Kau masih bisa menebusnya. Sial, Tuan Tiger, aku belum pernah lihat orang yang begitu sombong. Lei Hu sudah lihat banyak orang sombong seumur hidup. Kau yang pertama berani ancam aku dengan guruku. Cewek ini lumayan. Haha, itu tipeku. Jadi serahkan dia padaku. Kalau tidak, kalian akan mati bersama hari ini. Kau benar-benar ingin mati. Jangan nakut-nakutin aku. Aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, jangan dihitung. Gimana? Sudah mikir? Betul, hari ini aku yang bakal bikin kamu bayar. Hahaha, pukulin dia buat aku. General, orang target ada di KTV. Bagus. Semua siap dengan senjata. Siapa yang melawan, langsung tembak tanpa ampun. Saya. Masih ngapain lagi? Ayo, lanjutin. Anak ini nggak tahu kalau dia anak keluarga Lian. Ayo coba kalau berani. Kaim. Kayaknya kamu belum sadar ya. Aku ini master bela diri. Macan turun gunung. Masa sih? Lei Hu, cari mati aja kamu. Thunder Tiger, kau carry mati. Guru, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang, kau akan membunuh pamanmu. Maksudmu sampah ini pamanku? Kau di sini. Dan seterusnya. Kakak senior. Inilah murid baik yang kau ajari. Adik junior membuatmu tertawa. Mengajarkan sampah seperti ini. Guru, aku benar-benar tidak tahu dia pamanku. Kalau aku tahu dia pamanku, mana berani aku melawannya? Diam. Awalnya, kau bersumpah sudah belajar ilmu silat, untuk jadi orang baik. Lihat sendiri. Kau kelihatan seperti orang baik? Semua karena kau. Semua salahmu. Kakak Tiger, kau juga jangan salahkan aku. Aku cuma mau menangkap gadis cantik untuk menghibur,mu. Lagi pula, bukannya itu yang biasa kita lakukan? Diam. Sangat sulit. Kau terlalu perhatian. Masih ingat sumpah yang kau ucapkan di gunung? Masih ingat. Ingat untuk menahan diri. Katakan. Prinsipnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bagus kalau begitu. Bawa Thunder Tiger ke hadapanku. Serahkan pada hukum untuk dihukum berat. Aku tahu salah. Guru, tolong beri aku kesempatan lagi. Guru harus memohon ampun pada mereka yang telah kau lukai. Lihat apakah mereka mau memaafkanmu. Tidak, Guru, aku tahu aku salah, Guru. Kau tinggal di sini untuk urus sisanya. Apa yang harus dilaporkan, harus dilaporkan. Prosesnya tidak boleh ada yang salah.
Apa yang terjadi pada adik ketiga? Diserang gas hitam. Kondisi kakak senior bahkan lebih parah dari sebelumnya. Sebenarnya masih ada waktu sebulan lagi, tapi sekarang tinggal seminggu. Caesarea Sapie, apa guru tidak bisa berbuat apa-apa? Guru sudah tidak berdaya. Hanya giok ikan Pisces yang bisa menyelamatkan kakak senior. Tapi giok ikan Pisces itu ada di keluarga Lee. Jika ingin mengambil kembali giok itu, kau hanya bisa masuk ke keluarga Lee sebagai Kaisar Qingyun. Jadi, adik, kau bukan orang yang tidak punya hati. Apa kau ingin menyelamatkan adik ketiga? Kenapa tidak bilang saja dari dulu? Dengan sifat kakakku itu, dia lebih baik mati daripada melihatku menikahi wanita lain. Jadi aku terpaksa menyembunyikannya darinya. Li Yanran, dasar jala, masih berani memanggilku. Luyang, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin. Siapa Chen Qingyun itu? Bisakah kita menyentuh orang dari tanah suci Qingyun? Memangnya kenapa dengan tanah suci Qingyun? Dia palingku mirip biasa. Kalau kamu bisa bantu aku bunuh dia, aku akan perkenalkan kamu dengan Xiao Yan Dewa Perang. Mengapa aku harus percaya padamu? Siapa Xiao Yan itu? Itu adalah dewa perang yang diberi gelar Wu Anjun oleh Raja Negara. Statusnya di Kerajaan Naga, hanya di bawah Raja. Apa kualifikasimu sampai bisa merekomendasikan? Tentu saja, karena aku punya sesuatu yang diinginkan kakak Xiao Yan. Kalau kamu bisa dapatkan apresiasi dari Xiao Yan Dewa Perang, keluarga Liu Mu akan lepas dari Jiang Cheng dan merajai seluruh Kerajaan Naga. Tidakkah kamu tertarik? Chen Qingyun ini adalah seorang dewa. Memangnya kenapa dengan dewa? Aku habiskan banyak uang untuk membeli payung dewa di pasar gelap. Konon katanya tidak berwarna dan tidak berbau. Obat ilahi yang bisa membuat kultivator dewa kehilangan semua mananya. Tepat sekali. Bagaimana kalau dia tidak kena? Kita harus bagaimana? Sudah kuduga kamu akan ragu. Masuklah. Kedua olah naga harimau Long Ye. Bukankah Tuan Long pernah belajar dari tanah suci Qingyun? Siapa yang peduli dengan tanah suci Qingyun? Berani-beraninya menangkap saudaraku. Tidak mudah bagi dewa untuk datang. Katakan apa yang harus kulakukan. Hanya tinggal 2 hari lagi sampai pesta pertunangan kita. Aku menelponmu untuk membahas detail pesta pertunangan, tentu saja. Kau tidak menganggapku sebagai monster banjir. Apa kau tidak ingin menikahiku? Apa yang bisa kulakukan? Kalau aku tidak menikahimu, ayahku akan menikahkanku dengan Liu Xiao. Itu SIA malam demi malam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin menepati janji. Bapak Chen tampaknya sangat memperhatikan Liontan Giok Pisces. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang awalnya milik Qingyun Holy Land. Kopi di sini enak. Bapak Chen, silakan diminum. Nona Li menambahkan sesuatu lain ke kopi. Bagaimana mungkin? Aku cuma ngomong. Kenapa kau begitu gagap? Aku tidak melakukannya. Baiklah. Mari kita bicara soal bisnis. Bicara bisnis sampah. Chen Qingyun, kau begitu polos. Ada apa denganku? Kematian sudah dekat tanpa kau sadari. Liu Xiao, keluar. Haha, halo, Bapak Chen. Berani-beraninya kamu datang? Apa yang harus kutakutkan? Oh, bagaimana denganmu? Chen Qingyun, sekarang hanyalah Batalon Katen di mata Liu Yangku. Batalon Katen, aku tidak takut menembak kakiku sendiri. Sempa, masih keras kepala juga saat mau mati. Aku tahu aku adalah murid Qingyun Holy Land.
Berani-beraninya, kalian begitu antusias. Sepertinya kalian sudah merencanakan ini. Bagaimana denganmu? Chen Qingyun hanya murid biasa Qingyun Holy Land. Jika kau bienu ini, kau akan dihargai 2 perang. Risiko ini, apakah sepadan? Aku tidak takut memberitahumu. Aku menaruh bubuk abadi di kopi yang baru saja kau minum. Sebentar lagi kau akan kehilangan kekuatanmu. Menjadi udang berkaki pendek. Hahaha. Begitu rupanya. Sangat sepi. Kau tidak takut? Cekat, kenapa aku harus takut? HMPH, bertahan saja. Liu Xiao masih belum bertindak. Tunggu apa lagi? Ayo, kepung dia. Bersiaplah. Perani menggusik Tai Sui. Kelihatannya kau benar-benar bosan hidup. Bajingan kecil, kurasa kaulah yang bosan hidup. Bajingan kecil. Kurasa kau yang sudah bosan hidup. Tuan Lei, hentikan. Bagaimana mungkin? Ternyata bubuk peri tidak mempan padamu. Mengukur dewa dengan standar manusia biasa. Li Yanran, kau terlalu bodoh. Tidak masalah, yang penting kulakukan. Untuk apa payung peri? Kau naga petir itu? Boka. Bisa mengalahkan kakakku, berarti kau masih punya kemampuan. Tapi aku sudah mencapai tingkat master. Hari ini kau mati. Jangan berkelahi untukku. Lepaskan aku. Diam. Kau terus memprovokasiku. Mereka mengepungku tanpa sadar. Keluarga Liu hanya jadi alat. Kau tahu. Tuan Li, kau belum bertindak. Berani-beraninya kau melukai orang. Kau tahu? 100.000 pasukanku. Kafe ini sudah dikepung. Harus mati di sini. Naga petir. Jenderal Liu itu sombong, jangan berlutut. Feng Huo. Hong Feng, kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan adikku? Kembali ke Tuan Chen. Jenderal Liu telah dipanggil kembali dengan mendesak. Oh. Thunder Dragon memerintahkan penangkapan saudara laki-lakimu. Tapi Jenderal Liu, apakah kamu yakin ingin melanjutkan balas dendamu? Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Thunder Tiger senang menyiksa gadis-gadis. Dosa yang ekstrim. Dia sekarang telah ditangkap secara resmi oleh kemah Fire Phoenix. APA? Keras kepala dan tak mau menyerah. Tembak. Apa? Kamu kebal terhadap peluru? HMHM, kebodohan. Bagaimana mungkin peluru biasa melukaiku? Kamu menetralisir seranganku dengan mudah. Beraninya kamu begitu sombong di ranah seorang Grandmaster biasa? Apakah kamu tahu apa itu orang luar, di suatu tempat di langit? Tingkat Master. Beraninya kau begitu sombong. Kau tahu apa itu orang luar, suatu tempat di langit. Pura-pura mati untukku. Aha. Aha. Kamu lagi di kondisi apa? Tingkat apa aku ini, kamu nggak perlu tahu. Karena denganmu, cuma bisa dibilang nggak terjangkau. Tuan Chen perkasa. Tangkap saya penjahat untukku. Ah. Berhenti. Siapa yang suruh kamu pergi? Kenapa masih mau menangkapku? Kalau boleh, aku benar-benar pengen kasih kamu pelajaran. Aku tahu kamu nggak berani. Kamu menikahiku untuk giok Pisces, kan? Terrace? Mimpi di siang bolong. Giok Pisces itu milik Kak Xiao. Kamu nggak pantas. Siapa sih Kak Xia yang kamu sebut itu? Dibandingin sama kamu. Satu di langit, satu di bumi. Jangan besar kepala. Tunggu aja Kak Xiao balik. Dia nggak bakal biarin kamu. Kenapa aku, Chen Qingyun, harus takut sama ancamanmu? Kalau Japarani dating, pasti bakal aku, suruh datang terus pergi. Hari pesta pertunanganmu, aku akan menikahimu.
Nggak ada yang bisa hentikan aku bilang. Kakak kedua, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kalau aku tidak datang, siapa yang akan merawat adik perempuan? Kamu juga. Kalau sesuatu yang besar terjadi, jangan mengambil inisiatif untuk memberitahuku. Situasinya mendesak. Aku juga tidak bisa membantu. Oke, aku tahu semuanya. Tapi karena ini pertunangan, maka kamu harus menyiapkan hadiah yang layak, kan? Aku belum memikirkan itu. Kamu selalu ceroboh. Tapi kakak seniormu, aku, sudah siap untukmu. Aku juga akan pergi ke pesta pertunangan. Itu akan bagus. Adik, mengapa kamu belum kembali untuk menikahiku? Aku akan menikahi seorang cacat. Kembalilah segera. Kalung giok Pisces dan aku telah bersamamu setengah hidupku. Jika kamu ingin kalung giok itu, kamu harus menikahiku. Adik Xiao. Aku masih perawan selama bertahun-tahun ini. Mereka semua menunggumu. Pesta pertunangan dimulai besok. Kenapa kamu belum mencoba baju? Ayah, aku tidak mau menikahi si pecundang itu. Anak kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Shen Xiaoyu adalah master abadi dari Qingyun Holy Land. Kamu tahu keluarga Li menunggu kesempatan ini. Sudah berapa lama kita menunggu? Ayah, apa bagusnya si cacat itu? Hanya ada satu orang yang ingin kunikahi. Itu adalah Xiao Yan, dewa perang, di atas 10.000 orang di bawah 1 orang. Kurang ajar. Kalau bukan karena Xiao Yan, anak tunggal, yang membunuh kakekmu, bagaimana mungkin keluarga Li jadi seperti ini? Aku akan ganti baju kali ini. Kamu bohong padaku, Xiao Yan tidak. Nona, pakainya terbalik. Pergi sana. Aku akan lepaskan sendiri. Aku akan cabut kepalamu. Lapor kepada Duo Perong. Ada kabar dari Jiangchen. Keluarga Lianran akan mengadakan pesta pertunangan besok. Apa? Bukannya si Jalang Lianran bilang akan menungguku? Tuan, sekarang Tuan adalah dewa perang yang menguasai angkatan bersenjata negara. Raja pun hanya boneka. Anak perempuan dari keluarga bangsawan kecil ini. Apakah layak membuat Tuan marah? Kamu tahu apa? Dia punya sesuatu yang kuinginkan. Lanjutkan. Dia akan menikah dengan siapa? Beberapa masalah. Sepertinya dari Qingyun Holy Land. Atau adik seperguruan Jenderal Liu. Qingyun Holy Land. Setelah aku mendapatkan semua kekuatan ilahi alam semesta, Nebula Society pasti akan menjadi reruntuhan. Sampaikan perintahku. Suru Lu Qianqian Minger. Perintah Dewa Perang apa? Liu Qianqian, kamu sangat berani. Dewa Perang membaca duluan. Selaya? Enggak. Kamu melakukan hal yang benar. Dewa Perang ini cuma titah, pergi ke medan perang. Beberapa orang lagi. Kenapa Dewa Perang marah sama Qianqian? Karena kamu memanjakan murid Qingyun MU. Wanita yang mencuri Dewa Perang ini. Orang yang berdiri. Aku nggak punya, kamu yang punya. Jangan lupa. Kamu bilang kamu murid tertua dari tanah suci Qingyun. Itu juga anjing di gunung. Kamu sebarkan pesannya. Dua perang ini akan pimpin langsung pasukan berkuda besar. Dua perang yang berjuta-juta. Datang langsung ke pesta pertunangan keluarga Li. Ya. Kamu yang sudah kusegel untuk diperbaiki. APA? Jangan bergerak. Kutinggalkan senjata rahasia di tubuhmu. Nanti kamu bisa kencing di celana. Kakak senior. Besok aku akan bertunangan dengan Lianran. Tunggu sampai aku dapatkan giok Pisces. Kamu akan baik-baik saja. Siapkan mas kawinnya.
Kasimuka Kae Nenek den Adik Junior di Pesta Petunangan besok. Pasangan yang bodoh sekali. Para tamu terhormat, bisakah Bapak Ibu datang ke pesta pertunangan putri bungsu saya, Lianran? Saya merasa sangat terhormat. Kudengar, kepala keluarga Li memilih menantu berdasarkan ramalan seorang ahli. Kalong menantu Baekyang dipilih-pilih. Ternyata cuma orang udik dari gunung. Sebagai menantu yang masuk ke keluarga Li. HM. Kepala keluarga Liu bercanda. Chen Xiaoyu adalah murid dari Qingyun Holy Land. Hanya saja dia rendah hati. Katanya dia murid Qingyun Holy Land. Itu dia. Kepala keluarga Li. Kau terlalu naif. Tuan Luo sendiri yang mengatakannya. Coba ceritakan. Kepala keluarga Liu, kalau ada ketidakpuasan, bisa dibicarakan secara pribadi. Tak perlu bersikap agresif di acara pernikahan. Putra saya, Liang, masih terbaring di Ichu. Berani-beraninya kau bilang kepala keluarga Li tidak tahu soal ini. Apa yang kau bicarakan di sana? Terutruzan berpura-pura. Kau anggap aku bodoh? Putra saya mengalami kecelakaan. Orang terakhir yang dia temui adalah putrimu, Yanran. Apa maksudnya? Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Li saya. Tolong Jonggang Bu à Kéributan di sini. Bantu. Bawa dia. Kuberitahu. Serahkan si pembunuh hari ini. Akan kubuat pernikahanmu jadi pemakaman. Hentikan aku. Coba hentikan aku. Ini pernikahanku, bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Chen Xiaoyu, kamu di sini. Keluarga Tuan Li, jangan khawatir. Aku yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini hari ini. Ada kata-kata Chen Xiaoyu, aku jadi lega. Bocah, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Sak tahu. Aku tidak takut memberitahumu. Akulah yang melukai putramu, Liu Yang. Comment bunu anakku? Anakmu bersekongkol dengan orang jahat, berniat membunuhku. Bahkan jika aku menghajarnya di tempat. Itu membela diri. Apalagi, aku juga menyisakan nyawanya. Apa aku dengar dengan benar, ternyata mempelai pria yang melukai parah Liu Yang. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Keluarga Liu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bicara seenaknya, hari ini kau harus menerimanya. Berlutut di depanku dan minta maaf. Ketahuilah, aku adalah murid Tanah Suci. Berani mendekat? Kamu pikirkan baik-baik. Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya dariku? Camus, Shen Qingyun. Hanya seorang murid biasa dari Tanah Suci. Kamu bicara sembarangan. Hari ini, akan kutunjukkan padamu kengerian mengusik keluargaku. Keluarga Liu. Tangkap dia. Hentikan. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berhenti. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Wanita ini, nama yang sangat angkuh. Siapa dia? Dia Yuanwang, aktris top dari Dragon Kingdom Queen. Kekuatan di belakangnya menakutkan. Tapi apa yang dilakukan orang penting seperti dia di Jiangcheng? Nona Ye, maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu tidak tahu? Berani menyentuh Zielai rambut Shen Qingyun. Aku buat keluarga Liu Jiangcheng MU terkenal. Dasar anak kesil. Kamu masih punya banyak pendukung. Yang kamu lihat hanyalah setetes air di lautan. Kekuatan sejatiku jauh melampaui imajinasimu. Apa kamu benar-benar pikir bisa menghancurkan keluargaku dengan mencari seorang aktor? Biar ku beritahu. Keluarga Liuku sudah berakar di Jiangcheng selama bertahun-tahun. Mazamazi takut sama seorang Yuanwang? Masih nggak kapok sampai lihat peti mati? Keluarga Liu sudah tidak perlu ada lagi. Keluarga Liu di Jiangcheng yang dikerahkan. Kamu pikir dengan satu telepon, kamu bisa tentukan hidup mati keluarga Liuku? Ku beritahu, kamu juga sebaiknya cari tahu, siapa pendukung di belakang keluarga Liuku? Sudah ku cari tahu sebelum datang. Alasan keluarga Liu MU bisa bertahan sampai sekarang, hanya karena mengandalkan keluarga San dari ibu kota. Tapi tahukah kamu, keluarga San di ibu kota diam-diam didukung oleh nona muda ini. Kamu ngomong sembarangan. Kamu,
Lu Ximeng, berani-beraninya kamu. Salah orang mau cari masalah? Kamu berani ganggu Nona Ye. Mulai sekarang, keluarga Liu Mu tidak akan ada lagi. Tidak, Zhonggang. Liu Zhengming, kau izinkan Liu yang membunuh orang. Kau sendiri yang undang akhir seperti ini. Nona Ye, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Keluarga Ye kami semua ditopang olehku. Keluarga Ye kami tidak bisa hidup tanpaku. Kau membunuh orang. Inilah akibatnya meremehkan tanah suci Qingyun. Bawa dia pergi. Nona Y, itu tidak boleh. Nona Y. Nona Ai. Kakak kedua, aku tidak menyangka energimu sebesar ini. Adik kecil, setiap murid Qingyun kami berdiri di puncak dunia. Benar juga. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Liu yang perkasa di Jiangcheng, di hadapan Nona Ye. Sama sekali tidak bisa melawan. Tidakkah kau dengar ucapan Nona Ye? Dia adalah kakak kedua Chen Qingyun. Kalau mau salahkan keluarga Liu yang terlalu berani. Nona Ye berkunjung ke keluarga Li. Kami sambut dengan sangat hormat. C'est dia qu'entend pas du duc, un tuc Nona Y. Tidak usah duduk. Aku datang ke sini untuk membawakan hadiah pertunangan dari adik kecilku untuk keluarga Li. Chen Xiaoyu benar-benar menantu keluarga Li kami. Hormat. Hadiah pertunangan berat, giok rui, senilai 10 juta, mas kawin ganda, mas kawin 3 kali lipat, sepasang, senilai 100 juta, 1 miliar, hadiah pertunangan 4 kali lipat, villa mewah di ibu kota kekaisaran, Villa Luding, senilai puluhan miliar. Wishful thinking. Bahkan jika kau kirimkan matahari di langit, aku, Li Yanran, takkan pernah menikahimu si sampah ini. Yanran, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayah, kau bilang tahu. Kakak Xiao akan memimpin kelompok dewa perangnya ke Jiangcheng secara langsung. Dia datang untukku. Diam. Chen Xiaoyu adalah master abadi dari Qingyun Holy Land. Beberapa adik seperguruannya bahkan lebih terkenal. Bisa memenuhi pernikahan dengan Chen Xiaoyu. Itu adalah berkah yang keluarga Li kumpulkan dalam 8 kehidupan. Murid Qingyun yang tak berarti. Mau dibandingkan dengan kakak dewa perangku? Zipele. Kau kira murid Qingyun Holy Land mudah jadi? Lalu apa? Di mataku, dia dari awal sampai akhir cuma seorang simp yang mati. Tak pernah terpikir olehku. Aku akan begitu tak tertahankan di hatimu. Lebih dari tak tertahankan. Itu menjijikkan, aku ingin memotongmu berkeping-keping. Diam. Siapa yang memberimu keberanian menghina adik seperguruanku? Ye Huan? Aku memaki, kenapa? Kau Ye Huan cuma seorang aktor, pelacur. Beresiko apa kau menunjuk-nunjukku? Mulut tai. Seperti inikah didikan di keluargamu, Li? Li Yanran, aku tak pernah memaksamu dari awal sampai akhir. Aku hanya ingin menepati kontrak, mengambil kembali giok liontin itu. Tapi kau lakukan segalanya untuk membunuhku. Kesabaranku ada batasnya. Tidak ada paksaan? Memegang kontrak pernikahan yang rusak, lalu mau aku menikahimu? Aku, Li Yanran, juga punya hidupku sendiri. Untuk apa menikahimu? Kalau mau menikah, aku akan menikahi kakak dewa perang yang di atas 10.000 orang itu. Sungguh tak tahu diri. Dewa perang di atas 10.000 orang yang kau sebut itu, bagi Kaisar Suci Qingyun kami. Hanyalah seekor semut. Halo, seekor semut. Mari kita lihat siapa yang begitu sombong. Xiao Yan, dia benar-benar datang ke sini. Mas Xiao, aku tahu kamu akan datang untuk menikahi Yanran. Tentu saja. Keluarga Li bakal kena masalah besar. Astaga, kukira cuma kirim pesan suara. Ternyata pasukannya langsung datang. Dia adalah simbol kekuatan kerajaan naga. Bahkan penguasa negara pun harus kasih muka tipis-tipis. Kamu lihat enggak? 4 jenderal sejati langit bumi Xuan Huang sudah datang. Masing-masing punya kemampuan untuk menghancurkan negara. Apa Yanran pernah memikirkan dewa perang ini? Tentu, Yanran selalu memimpikan Mas Xiao. Memang benar calon istriku, cukup setia. Tentu saja Yanran. Orang yang dilahirkan untuk Mas Xiao. Mati pun jadi arwahnya Mas Xiao. Xiao Yan, keluargaku tidak menyambutmu. Cepat pergi. Li Zhonghua, kau sedang mencari mati? Dulu, kau bunuh ayahku demi sebuah metode kultivasi. Keberuntungan keluarga Li langsung anjlok.
Kalau bukan karena tanah suci King Yun memberikan kalung ikan Pisces, keluarga Liku sudah lama punah. Hukum rimba adalah aturan dunia ini. Untuk mendapatkan kekuatan menguasai dunia, apa artinya mengorbankan satu keluarga Li? Aku akan menjadi dewa perang perkasa yang disebut Lian Ran. Sungguh pahlawan yang hebat. Tak disangka cuma orang miskin yang mengejar kekuasaan kosong. Siapa kau? Mas Xiao, dia Chen Qingyun, mengandalkan nama tanah suci King Yun. Berbuat semaunya di Jiangcheng. Kak Xiao, dia adalah Chen Qingyun, mengandalkan nama King Yun Holy Land. Tidak ada hukum di Jiangcheng. Oh, kamu adalah Chen Qingyun. Ini aku. Chen Qingyun. Kamu tahu tidak kamu melakukan kejahatan yang dihukum mati? Aku, Chen Qingyun, bertindak jujur dan lurus. Apa kejahatannya? Aku masih keras kepala saat hampir mati. Kamu sampah. Kamu seharusnya tidak pernah. Itu adalah harta yang menginginkan Xiao Yanku. Konyol. Pisces Jade Pendant adalah harta dari King Yun Holy Land. Kapan itu milikmu? Membuang-buang waktu duduk dan menatap langit. Tunggu sampai aku mendapatkan Jade Pendant. Langkah berikutnya adalah menginjak Tianyun Holy Land. Pada saat itu, keberuntungan seluruh Dragon Kingdom akan berada di bawah kendaliku. Kamu sangat ambisius. Kalau begitu, tanya tinjuku apakah dia setuju. Aku yang urus, adik. Ye Huan, kamu hanya seorang aktor. Beraninya kamu menghentikanku. Tentu saja aku bisa menjadi aktor. Kakak senior. Jangan khawatir, adik. Kakak senior kedua kamu, tidak peduli apa yang kukatakan. Ini juga adalah tingkat master. Lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Baiklah, karena kamu bersikeras mencari mati, maka aku akan mengabulkanmu. Bunuh dia sebagai kehormatan. Sampa Semua. Cewek aja nggak bisa ditangani. Bahkan Ye Huan aja bisa bertarung dengan baik. Hah? Pantas saja murid dari Tanah Suci. Memang ada sedikit kemampuan. Dibandingkan dengan sampah yang cuma sembunyi di belakang cewek, jauh lebih kuat. Udah, jangan banyak bacot. Wajar saja kakak senior melindungi adik junior. Tapi, berani nggak lawan gue? Cewek cupu. Menong lawan Sampa ini buat APA? Tapi, gue kasih kamu kesempatan. Asal kamu jadi cewek gue bisa kasih kamu hidup. Kakak Xiao, apa punya gue aja nggak cukup? Diam. Kapan giliran dewa perang ini bertindak? Kuma kamu? Gue masih nggak suka sama kamu. Cewek-cewek brengsek nggak tahu malu. Ya, kalau gitu, hari ini gue bakar kalian. Kakak senior. Bagaimana bisa kultivasimu begitu dalam? Cuma level master berani lancang di depan gue, nggak bisa disalahin. Pastikan ambil kembali giok kembar itu. Selamatkan kakak seniormu. Kakak, kamu sudah berusaha cukup keras. Sisanya serahkan padaku. Kakak, kamu sudah berusaha cukup keras. Serahkan sisanya padaku. Serahkan padamu. Sampa, kau cukup percaya diri. Kak Xiao, anak ini punya kemampuan. Bahkan naga petir pun bukan lawannya. Naga petir? Bukankah itu murid bawahanku, Liu Qianqian? Kakak tertua adalah bawahannya. Baru saja mengalahkan naga petir. Cultivation Dan Realm Naya. Seperti ayam di mataku. Kau pikir kau bisa melakukannya? Ya? Orang yang benar-benar kuat adalah yang bisa menahan yang lemah. Xiao Yan, kau tidak layak. Sambang. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati. Pukulan ini. Realm Land Immortal. Kau bisa menghentikannya? Land Fairy biasa saja. Tidak cukup untuk melayangkan pukulan padaku. Xiao Yan, kau akan segera mengerti betapa mengerikannya aku bagimu. Sampah yang keterlaluan. Hanya sedikit orang di kerajaan naga yang berani bicara padaku seperti itu. Pergi ke neraka. Apa yang kau tahu? Ada realm lain. Di atas Land Fairy. Itulah realm dominasi bumi. Kau masih muda. Bagaimana mungkin? Kaisar King Yun ada di sini. Apa kau masih belum menyerah? Kaisar King Yun sudah tiba. Masih belum percaya? Hahaha, dewa tolong keluarga Kuli.
Qingyun Holy Land benar-benar punya kaisar yang hebat. Bagaimana mungkin Kak Xiao bukan lawan Chen Qingyun? Benar atau tidak? Chen Qingyun ini adalah petarung di ranah bumi. Ini adalah sosok dogmatis legendaris sepanjang masa. Itu palsu. Tidakkah kau lihat Xiao yang tidak membunuh lawannya? Siapa itu? Apakah aku kurang jelas? Aku, Chen Qingyun, yang menguasai keberuntungan kerajaan naga, Kaisar Termuda. Kak Xiao. Kak Xiao, kau baik-baik saja? Xiaolin. Tak disangka, aku Xiao yang sudah merencanakan ini lebih dari 10 tahun. Dihancurkan oleh anak kecil sepertimu. Itu karena kau terlalu sombong. Jangan salahkan orang lain. Bukannya kau bilang ingin menghancurkan Qingyun Holy Land, menyatukan dunia? Bisakah kau menahan pukulanku? Tunggu. Chen Qingyuan. Kau pikir aku bodoh? Ini, ambil ini. Apa yang kau lakukan? Kau ambil. Kak, tolong aku. Adik, selamatkan aku. Kamu kenapa? Adik kecil Xiao yang menyegel dasar kultivasiku. Diam. Siapa yang suruh kamu bicara banyak? Kakak. Hahaha. Apa kamu benar-benar pikir aku tidak punya cadangan? Selama kakakmu ada di tanganku, aku tidak bisa. Ada apa dengan kakakku? Hahaha. Kamu tahu, aku bisa memberitahumu. Cukup berlutut saja. Menyerahlah padaku. Kak Xiao, kamu sangat tampan. Xiao yang dengan sikap memaksa, biarkan aku berlutut di hadapanmu. Apa kamu benar-benar pikir bisa berbuat apapun padaku? Tentu saja kamu bisa membunuhku. Tapi kamu membunuhku. Duit duniamu akan terkabur bersamaku. Xiao Yan, kamu tidak seharusnya. Kamu tidak boleh menggunakan kakakku sebagai alat tawar dan ancaman. Kamu tahu betapa sulitnya hidup musuh. Kamu kuat, kamu yang pertama. Juga rival sejati. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu. Mengapa kakak masih ingin berlutut? Berlutut. Aku tahu. Untuk apa kamu ingin liontin giok itu? Kamu ingin menyelamatkan kakak ketigamu, kan? Apa yang kamu coba katakan? Maksudmu apa? Mau belong. Ketemu lagi kali ini. Aku bisa kasih giokmu. Tapi aku mau semua kultivasi bumi di tubuhmu diberikan padaku. Kakak Xiao, bagaimana bisa kau suruh aku menikah dengan Zheng Qingyun? Yan Ran. Laki-laki ngomong, wanita, jangan ikut campur. Kakak Xiao, bukannya kau bilang cinta padaku? Bukannya kau bilang mau menikahiku? Cinta kamu. Apa yang pantas untuk cintaku? Xiao Yan? Kau sudah membohongiku. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau membohongiku? Awalnya aku mau giok ganda. Bantu aku naikin level kultivasiku. Tapi sekarang ada tungku gratis ini. Apa artinya sepotong giok Pisces? Asal. Di hatimu. Aku, Li Yanran, selalu jadi alat tawar. Kau sangat mengecewakanku. Yan Ran. Sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Kau mengerti aku? Oke, aku mengerti. Kudengar kau bingung. Bingung sekali. Pikirkanlah, ini menguntungkan kedua belah pihak. Kau tidak senang? Sudah kupikirkan. Tidak, adik. Kau sekarang adalah fondasi Qingyun Holy Land. Kalau kau tidak punya kultivasi, bagaimana kau membalas keberuntungan kerajaan naga? Tidak apa-apa, Kak. Otoritas dan kultivasi yang disebut-sebut itu hanya fata morgana. Cinta seumur hidupku. Sekarang dipertaruhkan. Bagaimana aku punya alasan untuk mundur? Adik, kamu. Aku janji padamu. Yang paham keadaan saat ini adalah Junjie. Orang baik. Jangan banyak omong. Bagaimana caraku melakukannya? Datanglah ke kuil perang besok pada waktu yang sama. Kau berikan aku dasar kultivasimu dan biarkan aku pergi. Baik. Shen Xiaoyu. Keluargamu sungguh malang. Tuan Keluargali. Ini semua salah Xiao Yan. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri.
Itu seharusnya menjadi hal yang indah. Tak kusangka akan menjadi seperti sekarang. Kurasa lebih baik kita pergi. Ini bukan acara yang seharusnya kita ikuti. Benar, anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Kakak, Kak, aku sekarat. Xiao Yan terlalu kejam. Masih ada senjata tersembunyi di pukulan ini. Adik, kau jangan pergi. Kak, jangan bicara dulu. Istirahatlah yang baik. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan itu cerdik, tapi kecerdikannya justru menyesatkan. Kau... Kak Xiao, kukira kau benar-benar tidak mau Yanran lagi. Kenapa? Aku puas dengan sikapmu. Merupakan kehormatanku untuk melayani Tuan Dewa Perang. Pinter. Seluruh kerajaan naga. Hanya aku satu-satunya yang bisa menjadi musuh Kaisar Suci. Xiao Yan, kau menaikiku, apalagi melesat. Dia juga kelas atas yang diidamkan semua orang. Kak Xiao benar. Tuan Dewa Perang, aku sudah lakukan seperti yang kau minta. Bisakah kau melepaskanku? Buru-buru APA? Chen Qingyun juga belum datang. Kau tidak boleh pergi. Kenapa, Tuan? Apalagi yang kau injinkan diriku? Liu Qianqian, perhatikan nada bicaramu. Yang berbicara kepada Dewa Perang ini adalah Yang Mulia. Jangan lupa siapa yang kau andalkan untuk menjadi Dewa Perang. Ini kapan lagi? Masih main kartu emosional. Tapi aku memang harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah menempatkanku di jalan menuju keabadian. Terima kasih juga padamu. Aku baru tahu. Ternyata keluarga Li dan Tanah Suci Qingyun begitu dalamnya. Oh. Penjahat hak tahu terima kasih ini. Sudah kuduga kau akan seperti ini hari ini. Seharusnya aku tidak menerimamu sejak awal. Diam. Dunia menghormati kekuatan sejati. Ini yang kau ajarkan padaku. Berhenti. Lepaskan kakakku. Berhenti. Lepaskan kakak seniorku. Wah, kamu cukup tepat waktu. Aku datang. Lepaskan kakak seniorku. Kakak senior. Adik Junior. Bagaimana perasaanmu? Basis kultivasiku sudah disegel oleh Xiao Yan. Dia masih membawa gas tersembunyi. Bisa meledak kapan saja. Tidak apa-apa. Aku yang akan mengurusnya. Aku tidak bisa membantumu. Aku tidak menyangka ini akan menjadi kelemahanmu. Kakak senior, kamu berhutang banyak pada kami. Baiklah. Jangan ucapkan kata-kata persaudaraan ini. Aku tidak mau mendengarnya. Li Qingyun tahu bahayanya. Berani-beraninya kamu datang. Yah, itu karena dia tahu. Kalau dia tidak datang. Adik perempuannya dalam bahaya. Berhenti bicara omong kosong dan lepaskan. Jangan khawatir, aku sudah mendapatkan semua yang kuinginkan. Kamu adalah orang yang berada di alam Kaisar Agung. Bagaimana mungkin aku tidak berhati-hati? Kamu terlihat seperti orang yang melakukan hal-hal besar. Ayolah. Baiklah, aku menghormatimu sebagai pria. Ternyata di dunia ini, ada pria yang begitu tergila-gila? Adik seperguruan tidak bisa. Tidak apa-apa, Kak. Bukankah hanya kehilangan kultivasi? Mulai sekarang, aku akan jadi orang biasa. Bagus juga menanam sayur dan bunga. Kesadaran yang bagus, Chen Qingyun. Kamu buka hatimu sekarang. Biarkan aku mengambil kekuatanmu. Inikah kekuatan Kaisar? Aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Aku sangat senang. Xiao Yan, kamu puas kali ini? Puas? Cukup puas. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, cuma agak pusing. Tidak ada rasa. Kamu benar-benar mengorbankan seluruh kultivasimu untuk seorang wanita. Chen Qingyun, selama ini, aku salah paham padamu. Xiao Yan,
Lepaskan aku sekarang, kakak. Berikan giok itu padaku. Hahaha, Chun Qingyun. Chun Qingyun. Betapa naifnya kamu. Chun Qingyun, Chun Qingyun. Kamu terlalu polos. Maksudmu apa? Maksudku apa? Maksudku apa? Kamu tidak tahu? Kamu pengkhianat. Sumpah yang hanya bisa dipercaya anak-anak. Dunia orang dewasa penuh dengan penipuan. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena terlalu sederhana. Fia Uyan, kamu keterlaluan. Aku akan menanyaimu untuk terakhir kalinya. Apa kamu yakin ingin mengingkari janjimu? Chun Qingyun. Sekarang kamu cuma sampah yang tak berdaya. Berani-beraninya kamu mengancamku. Aku, Xiao Yan, sekarang adalah saudara Kaisar Yan. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Yanran, apa kamu mau melindungi sampah ini? Dia bukan sampah. Dia pria sejati yang penuh kasih dan kebenaran. Kalau bukan karena aku, kamu akan menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Kakak Xiao, kamu tidak pernah mensenteku kan? Yanran, sudah kukatakan padamu. Apa yang dikatakan di Balai Jamuan? Itu untuk Chen Qingyun, memancingnya datang. Kamu adalah wanitaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan orang lain? Benar dan palsu dan benar. Kakak Xiao. Mungkin kita memang tidak cocok. Kamu mencari kekuasaan dan pengaruh. Dan aku hanya ingin kebahagiaan yang sederhana. Jadi kamu akan menikahi sampah ini, kan? Aku rela memberinya giok pengikat ini. Baik. Kalau begitu, ikutlah mari. Kamu brengsek. Dia sangat mencintaimu. Kamu tega menyakitinya. Anak itu pura-pura sayang padahal mau mati? Dia adalah wanitaku, dan juga anjingku. Apa yang ingin kulakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tahu apa kelemahan terbesarmu? Cuma, kamu jangan ganggu kakak senior keduaku. Tinggalkan gas tersembunyimu. Kamu tahu, gas-gas tersembunyi itu, aku bisa menggunakannya di mana saja. Apa? Apa yang terjadi di sini? Qingyun Holy Land adalah tempat yang mengatur keberuntungan kerajaan naga. Aku, Chen Qingyun, adalah Kaisar Qingyun. Sifat yang terkandang dalam tubuhku bukan kekuatan ilahi biasa. Kekuatanku tidak. Kekuatanku sedang menghilang. Xiao Yan. Kamu sekarang terpuruk seperti ini. Murni kamu pantas menerimanya. Rasakan saja sakitnya kehilangan kekuatanmu. Adik junior, kenapa kamu tidak mencegat hari napas ini? Kamu akan ditampar. Lupakan saja. Aku tidak ingin bersaing lagi. Otoritas dan kekuatan yang lebih tinggi. Aku tidak bisa berada di dekat orang yang kucintai. Mungkin. Inilah makna sebenarnya dari permintaan guru, agar aku turun gunung. Aku sudah tidak mau bersaing lagi. Kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi. Aku tidak bisa berada di dekat orang yang kucintai. Mungkin inilah makna sebenarnya dari sang guru yang mengizinkanku turun gunung. Kekuatanku. Kekuatanku. Kembalilah. Cultivation base Naya sudah pulih. Latihan sampai ke tahap ki tersembunyi, Tuan. Karena Xiao Yan sudah kehilangan kekuatannya, maka cara-caranya sudah tidak ada lagi. Kamu sangat kejam. Kamu sudah bertahun-tahun berbuat jahat. Aku tidak pernah memikirkan hasil hari ini. Kali ini aku mengerti caramu. Satu kesempatan lagi. Kalau aku punya satu kesempatan lagi, aku menyarankanmu untuk jadi orang baik. Benar, setelah hari ini, kamu seharusnya jadi dewa perang baru kerajaan naga, kan? Seharusnya begitu. Aku harus jadi dewa perang. Kalau tidak, bagaimana bisa melindungi adik juniormu? Dan sekarang kamu cuma orang biasa. Orang biasa kenapa? Sudah lama aku tidak merasa sesantai ini. Xiao Yan sudah tumbang. Sekarang aku, Liu Qianqian, yang akan memegang dewa perang. Kamu mau apa? Iya. Gerombolan orang yang makan dari dalam dan luar ini. Laozi ini dewa gunung. Berani-beraninya kalian sentuh aku? Sudah kayak gini, masih aja sombong. Berhenti. Berhenti. Yanran, kamu masih peduli sama aku ya?
Apakah kamu masih mau membantuku lagi? Jangan khawatir, aku sudah benar-benar menyerah padanya. Aku ada hal lain yang ingin kukatakan padanya. Xiao yang ditakdirkan menjadi tahanan. Jika kamu ada yang ingin dikatakan nanti, Kakak, biarkan dia ngomong. Shaoran, tolong aku. Kakak Xiao selalu di hatiku. Selalu menjadi otoritas yang megah. Kekuatan. Selama aku memiliki dua hal ini, aku bisa membantumu hidup lebih baik. Apa yang salah yang kulakukan? Salah, kamu semua salah. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal ini yang kuinginkan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Aku mencintaimu, ayo kita menikah. Aku akan bisa mendapatkan kembali semua kekuatanku. Lion Jayak 2 Icon. Beri aku kalung giok Pisces itu. Kamu membuatku kaget. Yanran. Maukah kau menikah denganku? Ada yang tidak beres. ada apa, adik? Secara logika, kalung giok Pisces, jika bisa menyatukan Yanran menjadi satu, sama sekali tidak mungkin ada secara eksplisit. Maksudmu apa? Orang tua itu membohongiku. Maksudmu apa? Maksudnya adalah mendapatkan kalung giok Pisces. Kau harus menikah denganku. Ini selalu penipuan. Apa? Aku minta maaf karena kau telah membohongiku. Sialan kau. Xiao Yan, aku tahu kau ingin kalung giok Pisces. Tapi aku tidak bisa menahanmu. Hanya menggunakan api ini. Untuk mempertahankan hubungan kita. Aku agak tahu, ternyata semua ini dilakukan oleh Master. Kau tahu itu. Orang tua itu, mungkin di mana kau sedang menertawakanku sekarang? Boka, kau tidak tahu apa-apa. Anak kelinci, kamu tahu apa sih? Guru bertemu dengan guru tanah suci. Kamu yang membuat ramalan untuk keluargaku. Hei, gadis kecil, jangan terlalu terkejut. Ini cuma trik kecil. Guru, Anda telah membuat adik junior kami menderita. Hei, santai saja, aku melakukan ini. Itu tentu ada alasannya. Tanah suci Chen Qingyun terlalu lancar. Jika tidak diberi kesulitan, aku khawatir nanti tidak stabil. Tapi, guru, bukankah aku sudah mencapai tingkat bumi? Kau, anak muda, itu dilarang. Asalkan melewati penyelesaian, kau bisa benar-benar mencapai kaisar. Tidak. Jadi, Uzak. kekuatanku kembali. Mulai hari ini, kau bukan hanya Kaisar Qingyun. Atau pemilik berikutnya Tanah Suci. Ini adalah Qingyun Ling. Harus kau jaga baik-baik. Bagaimana dengan Anda, guru? Hahaha, aku tentu ingin berkeliling dunia. Sampai jumpa. Orang tua ini menyalahkan segalanya padaku. Dia pergi dengan senang. Pak Chen, aku sebenarnya sangat iri padamu. Kakak senior juga sangat mengagumimu. Nona Li, karena situasinya sudah jelas, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Surat nikah itu, robek saja. Pak Chen bercanda. Yanran minta maaf padamu atas yang dilakukannya sebelumnya. Seharusnya aku tidak menghentikan kebahagiaanmu. Ambil kembali liontin giok ini. Ini adalah barang dari Qingyun Holy Land MU. Jalang, hahaha, kau jalang busuk. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Seseorang, tutup mulutmu dan seret aku keluar. Ayo pergi. Nona Li mendoakanmu bahagia. Kakak senior kedua. Kakak senior kedua memberitahumu kabar baik. Aku sudah mendapatkan liontin giok. Apa kakak senior ketiga sudah pergi? Ada apa dengan KH? Lihat sendiri. Saat itu, sang samsat sedang koma. Perusahaannya dikosongkan. Dia melunasi semua utangnya, berencana pulang dan ikut pernikahan keluarga. Terjadi, adik bungsu. Kalau kau benar-benar menikah dengan orang lain,
Itu keterlaluan. Aku harus ambil peta dan bawa Luotian kembali. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Perusahaan bangkrut, baru ingat balik ke kami. Nenek, sepupuku itu tipe yang cuma mau enaknya sendiri. Kalau bukan karena kau lumayan cantik. Nenek, sepupu, kenapa kalian jahat sekali? Jahat. Dulu, suamimu membawamu ke gunung untuk bertapa. Keluarga Luo kami sangat membantu. Tapi kau, apa yang kau lakukan untuk keluarga Luo kami? Nenek, kau tidak mengerti. Semua hal ada sebabnya. Bukan hal yang bisa kubantu sesukaku. Cukup omong kosongmu. Zhou Xiao sudah bawa hadiah dan sedang dalam perjalanan sekarang. Begitu rupanya. Jadi, kali ini aku kembali tidak berencana pergi lagi. Ternyata kondisiku sudah sampai titik ini. Bisa dimaklumi kalau adik bungsu memilih meninggalkanku. Hanya sayang, janji-janji kita dulu tak bisa terwujud. Nona Luo Shanyo. Yo Xiao, silakan masuk saja. Bawa-bawa banyak hadiah buat apa? Aku senang. Luotian mau menikah denganku. Aku tidak pernah menyangka. Aduh, Zhou Xiao. Lihat apa yang kau katakan. Keluarga Yo kan keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Luotian kami. Kalian berdua memang jodoh yang ditakdirkan. Betul kakak ipar. Memang sudah waktunya pernikahan keluarga Yo dan Luo terwujud. Hahaha. Luotian, kamu juga berpikir begitu? Benarkah? Sanggu, itu bagus sekali. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabar perusahaanmu? Ada masalah, rantai dana putus. Aku tidak tahu. Siapa yang melakukannya? Segitunya, kalau aku tahu siapa pelakunya. Aku yang bunuh dia duluan. Jangan-jangan ini ulah Yo Xiao? Masa sih? Masa aku melakukan itu? Tapi kalau Nona Luo butuh bantuan, itu kewajibanku. Hahaha, asal kita menikah. Aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan perusahaanmu. Penjahalisik. Tipu daya, mu terlalu kekanak-kanakan. Dari mana datangnya si bajingan ini? Berani masuk ke halaman keluarga Luo kami. Pergi kau dari sini. Jiading mati di mana? Tuan, dia bertarung terlalu kuat. Kami tidak bisa menghentikannya. Sekumpulan sampah. Kakak senior. Aku datang. Kamu ngapain di sini? Sudah kukatakan jangan ikut campur urusanku. Tidak, aku harus mengurus. Bukankah kamu ingin menikahi Lian Ran? Bukankah kamu ingin menjadi yang tertinggi? Kenapa sekarang kau anggapku? Siapa aku? Ternyata adik junior Nona Luo. Jangan kira karena kau murid King Yun Holy Land, kau bisa bertindak semaumu. Di ibu kota, keluargaku Yo masih bisa menutupi langit dengan satu tangan. Aku banyak bicara, aku bicara dengan kakak seniorku. Kamu ngomong apa sih? Luotian tidak peduli padamu, adik junior. Dia memiliki Zhou Xiao. Sungguh keterlaluan. Nenek. Chen Qingyun, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak ingin membuat suasana semakin buruk lagi. Kak, ada kesalahpahaman. Dengar dulu. Kami sedang memilih eksperimen. Sudah cukup jelaskan? Belum, Yo Xiao. Apa yang mau dia lakukan? Biarkan dia terus bekerja? Nenek. Dasar sialan. Kalau nenekku kenapa-napa, kau akan kubuat malu. Aku datang untuk menemuimu. Oke. Kak, jangan lupa jahitanku. Biografi, sejati guru Shengde. Ini bukan masalah bagiku. Tunggu, lepaskan Zhou Xiao. Dia mau bicara. Adik, cepat buka. Jangan bergerak. Penyakit nenek hanya bisa kusembuhkan. Kau bisa menyembuhkan? Pergilah ke dokter. Namanya Jiedusan. Cuma 1 tablet. Sembuh total. Namanya Jiedusan. Hanya 1 tablet. Bisa menyembuhkan penyakitnya. Jiedusan. Anda datang ke rumah Luo sebagai tamu. Mau diapakan dengan Jiedusan? Kalau begitu, kamu tidak peduli. Setelah benar-benar mewarisi kaisar, kamu bisa melihatnya. Sepertinya kakak ketiga seharusnya diwarisi oleh neneknya. Oh, selesai. Neneknya sudah sembuh. Kamu yakin sudah sembuh? Tentu saja.
Aku 100% yakin. Sama-sama, Nona Wong. Ini memang yang harus kulakukan? Hehe. Nenek. Kok bisa? Kenapa gejalanya sama seperti gejala saya? Zhou Xiao, Ada APA? Kenapa nenekku tiba-tiba berdarah? Itu tidak benar. Aku tidak mendapatkan penawar pil racun musim semi. Payel Raquin Musim Semi, Uxian. Kamu benar-benar meracuni nenek. Aku tidak. Aku salah bicara. Aku bilang, Jadi apa yang terjadi? Aku tidak tahu. You Xiao memaksaku bekerja sama dengannya dalam berakting. Atau dia akan mematahkan kakiku. sayang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengada-ada. You Xiao adalah kamu. Agar terlihat baik di depan kakakku. Kamu sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengobati nenek. Kakak, jangan khawatir. Kondisi nenek mirip dengan kondisimu. Aku bisa mengobati. Oke, cobalah. Bahkan kakakku saja tidak bisa disembuhkan. Pengobatan apa yang kamu lakukan? Kalau menurutku, lebih baik kamu telepon 120 secepatnya. Kalau kamu bicara lagi, aku tidak akan diam. Kuhitung kamu kejam. Nenek. Ada apa denganku? Nenek, Anda baik-baik saja, aku andalkan. Dia benar-benar menyembuhkanku. Ini benar-benar berhasil? Bukankah itu bisa menyembuhkan penyakitku? Tentu saja. Wah, lagi ngapain? Dua kakak yang baik. Tolong jelasin aja. Sekarang masuk Sungai Kuning aja nggak bakal bisa bersihin. Aku mikir apa ya? Aku lagi sibuk. Perang ekspedisi utara Dewa Perang. Aku nggak bisa ninggalin. Aku juga sibuk ngurusin kalian berdua beberapa waktu lalu. Klub penggemarku udah hampir kacau. Kakak Ching-Ching. Tolongin aku aja. Kamu sendiri dengar kata-kata master, semuanya diatur sama dia. Bener juga. Adik Junior. Kalau bukan karena ambil giok ganda buat obatin kamu, adik Junior nggak bakal bohongin kamu. Aku juga serius. Karena adik Junior ketiga udah ketahuan. Yang Gan ditahan-tahan. Kalian bertiga. Sama aja. Aku cuma jadi bahan mainan. Kakak. Gimana kamu bisa percaya sama aku? Sederhana aja. Terus kasih tahu aku. Cium aku. Ok.